warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ibu Susi. Kali ini di pertemuan keempat kita akan mempelajari tentang dinamika. Dan dinamika itu adalah ilmu fisika yang mengenai tentang gerak, tetapi ilmu ini mempelajari juga penyebab kenapa sih gerak itu terjadi. Biasanya gerak itu terjadi gara-gara ada gaya yang membuatnya dia bergerak. Nah, sekarang target pembelajaran kali ini yaitu kita mengenal macam-macam gaya terlebih dahulu. Sasaran pembelajaran kali ini yang pertama, mahasiswa mampu mengenali jenis-jenis gaya. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu mencari dan menguraikan gaya-gaya dalam arah sejajar dan tegak lurus arah gerak. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu mencari percepatan sistem dan masing-masing benda dalam sistem. Oke, sebelum kita lebih mendalami tentang gaya, mari kita pelajari dahulu apa itu yang dimaksud dengan dinamika. Dinamika adalah cabang dari mekanika yang mempelajari gerak benda ditinjau dari penyebabnya. Jadi dia merupakan ilmu fisika, yaitu dari cabang mekanika yang mempelajari gerak ditinjau dari penyebabnya. Nah, dinamika benda tidak lepas dari hukum Newton, baik Newton 1, Newton 2 maupun Newton 3, yaitu ini hukum Newton 1 ya. Benda akan diam atau GLB, gerak lurus beraturan, jika gaya resultan yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0. Yang B-nya ya, ini hukum Newton 2. Percepatan benda berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan masanya. Jadi percepatan benda itu berbanding lurus dengan resultan gayanya. Jadi kalau gayanya makin besar, maka akan makin cepat. Tapi kalau misalnya masanya itu makin besar, maka makin lambat gitu. Makanya dikatakan berbanding terbalik dengan massa benda. Kemudian hukum Newton 3 nih. Jika suatu gaya aksi diberikan pada suatu benda, maka benda tersebut akan memberikan gaya reaksi yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Oke, pertama kita mempelajari dulu gaya berat. Apa yang dimaksudi dengan gaya berat? Mari kita simak. Gaya berat dialami semua benda yang berada di atas permukaan bumi. Untuk benda-benda dekat permukaan mempunyai besar gaya berbanding lurus dengan massanya dan arahnya menuju ke pusat bumi. Jadi untuk benda-benda dekat permukaan mempunyai besar gayanya berbanding lurus dengan massanya dan arahnya menuju pusat bumi atau menuju ke bawah untuk pengamat di permukaan bumi. Di sini misalnya ada balok M. Nah, yang dikatakan gaya berat itu dia arahnya menuju pusat bumi atau menuju ke bawah untuk pengamat di permukaan bumi itu. Seperti itu. Jadi si W-nya dia ke bawah, ini adalah gaya berat. Nah, gaya berat. Kalau misalnya dikatakan gaya gravitasi, W berarti M dikalikan G. Ya kan? Karena dia ada di vektor C, tapi karena arahnya negatif, arahnya ke bawah, jadi negatif MG vektor satuan G. Nah, ini besar gaya gravitasi
ya berarti cuma besarnya aja mg gitu ya. Dengan G adalah percepatan gravitasi yang besarnya 10 meter per second kuadrat. Untuk gaya gravitasi umum antara benda bermasa M1 dan M2 besarnya adalah F sama dengan G M1 kali M2 per R kuadrat. Jadi gaya gravitasi adalah G dikalikan massa keduanya, massa benda yang saling bertarikan itu M1 M2 per R kuadrat. Dengan G menyatakan konstanta gravitasi yang besarnya 6,67 kali 10 pangkat minus 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Kita masuk ke gaya normal. Gaya ini adalah gaya dari alas atau lantai ketika suatu benda diletakkan pada alas tersebut, di mana gaya normal sebagai reaksi dari gaya berat benda. Arah dari gaya normal itu selalu tegak lurus dengan bidang alas atau lantainya. Mari di sini berarti normal, ya kan? Berarti normal. Nah, ini beratnya. Jadi dia tegak lurus, selalu tegak lurus dengan bidang alasnya. Bidang alasnya yang seperti ini berarti dia tegak lurusnya ke atas. Kalau misalnya miring, itu berat gaya beratnya itu tetap dia ke arah bawah, sedangkan gaya normalnya itu dia tegak lurus dengan bidang alasnya. Bagaimana mencari gaya normal? Benda bergerak sepanjang bidang kontak dan diam dalam arah tegak lurus bidang kontak. Nah, oke. Kita masuk ke dalam gaya gesekan. Gaya ini adalah gaya yang terjadi akibat adanya gesekan antara benda yang ditarik oleh suatu gaya aksi dengan alasnya. Arahnya selalu berlawanan dengan arah gerak relatif benda. Ada 2 jenis gaya gesekan, yaitu yang pertama gaya gesekan statik, yang kedua adalah gaya gesekan kinetik. Jika sebuah benda ditarik oleh sebuah gaya pada permukaan kasar dan ternyata benda tersebut tidak bergerak, maka pada benda tersebut bekerja gaya gesekan yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Gaya inilah yang disebut gaya gesek statik. Jadi kalau gaya gesek statik itu gaya gesek ketika benda itu ditarik oleh sebuah gaya yang permukaan kasar tetapi benda itu tidak bergerak. Nah, nilainya itu sama dengan gaya yang untuk nariknya tersebut. Misalnya di sini ada balok. Balok ini ditarik oleh F. Ya. Kemudian di sini ada Fs. Gaya gesek statis ya. Gaya gesek statis ini Fs itu sama dengan F ya. Nah, resultan gayanya itu 0, berarti dia diam. Dimana kalau diam tentulah percepatannya 0. Jika gaya F-nya diperbesar, terus diperbesar, maka Fs juga membesar sampai nilai maksimum. Dimana jika gaya
F diperbesar lagi sehingga lebih besar daripada Fx maksimum, maka bendanya bergerak. Jadi si F agar dia bisa bergerak, dia harus lebih besar dari Fs maksimum. Fs maksimum sebanding dengan gaya normal benda dan suatu konstanta, yaitu koefisien gesekan statik atau mu s. Nah, di sini ada F-nya, ada F, di sini ada Fs-nya. Gaya gesek statis itu Fs maksimum itu nilainya adalah mu s kalikan normal. Ya, mu s kalikan normal. Ini adalah gaya gesek statik, tapi dia yang maksimum. Jadi kalau misalnya mau bisa bergerak, berarti si F-nya harus lebih besar daripada Fs maksimum. Tapi kalau misalnya sama, dia tetap bernilai 0 dengan percepatan juga 0. Nah, di sini ada F, di sini ada Fk. Nah, gaya gesekan kinetik itu adalah F dikurangi Fk itu adalah sama dengan M dikalikan A. Jadi gaya dia untuk bisa bergerak itu yaitu F dikurangi Fk, yaitu M dikali A. M kali A itu kan hukum Newton 2 ya. Berarti F dikurangi Fk, di mana nilai Fk itu adalah koefisien gesek kinetik dikalikan gaya normal kayak gitu. Untuk F lebih besar daripada gaya gesekan statis maksimum, benda akan bergerak nih dengan percepatan A. Jika benda bergerak, maka gaya gesek yang bekerja adalah gaya gesek kinetik yang besarnya sebanding dengan gaya normal benda dan suatu konstanta, yaitu koefisien gesekan kinetik atau mu k. Nilai mu k selalu lebih kecil daripada mu s. Kita masuk ke gaya pegas. Gaya pegas ini misal ada sebuah pegasnya kita tarik ya. Kita tarik ke sini sejauh delta x, ya kan, sejauh delta x. Berarti posisinya seperti ini gitu ya. Posisinya seperti ini. Nah, ini akan menghasilkan sebuah gaya F yang arahnya ke balik lagi, ceritanya seperti itu. Gaya pegas terjadi jika pegas ditarik dari posisi setimbangnya dan besarnya sebanding dengan pergeseran ujung pegas yang ditarik. Jadi gaya pegas itu F itu adalah K dikalikan delta X. Nah, ini gaya pegas terjadi jika pegas ditarik dari posisi setimbangnya dan besarnya sebanding dengan pergeseran ujung pegas yang ditarik. Nah, K adalah konstanta pegas, delta X menyatakan besarnya pergeseran. Kita masuk ke gaya sentripetal. Waktu di kinematika kita sudah mempelajari percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal itu arahnya selalu ke dalam. Ya, oke, ke arah dalam suatu lingkaran gitu ya. Setiap gaya yang bekerja pada suatu benda dan menghasilkan percepatan sentripetal dikatakan sebagai gaya sentripetal. Jadi setiap gaya yang bekerja pada suatu benda
dan menghasilkan percepatan sentripetal dikatakan gaya sentripetal. Sebagai contoh, sebuah benda diikat dengan tali kemudian diputar, maka benda tersebut akan berputar dan memiliki percepatan sentripetal. Dalam kasus ini sebagai gaya sentripetalnya adalah tegangan tali T, karena kan diikat dengan tali sehingga dia ada tegangan tali. Perlu diperhatikan, arah gaya sentripetal tidak searah dengan arah gerak benda tersebut. Gaya sentripetal adalah gaya total yang menuju pusat lingkaran. Di sini kemudian ada gaya fiktif. Oke. Untuk memenuhi hukum Newton pada kerangka non-inersia, diberikan gaya fiktif, sehingga gaya ini yang menyebabkan percepatan yang dialami oleh benda dalam kerangka non-inersia. Contoh dari gaya fiktif adalah gaya sentrifugal yang terjadi pada kerangka acuan yang bergerak melingkar terhadap acuan yang diam. Jadi gaya sentrifugal itu gaya yang arahnya keluar, itu untuk agar dia tetap bergerak pada posisinya, tidak selalu. Jadi sentripetal itu keluar ya, tidak selalu mengikuti. Misalnya gaya sentripetal itu kan arahnya ke dalam, kalau sentrifugal dia arahnya keluar gitu. Arahnya keluar, tujuannya biar keluar. Jadi non inersia, tidak mengikuti pada umumnya seperti itu. Jadi dia arahnya keluar. Itu gaya fiktif. Nah, besarnya gaya fiktif itu adalah F sama dengan M dikalikan A aksen, dengan A aksen menyatakan percepatan kerangka acuan benda. Biasanya gaya fiktif ini tidak disebutkan gaya fiktif, biasa suka disebutkan gayanya tersebut. Nah, di sini ada soal-soal, nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi tetap semangat. Target video kali ini hanya memahami beberapa penyebab dari suatu benda itu bergerak, yaitu ada gaya berat, ada gaya normal, ada gaya gesekan, ada gaya fiktif, gaya sentripetal. Ya, sekian dulu, mudah-mudahan penuh berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.